Oh, Mbak. Anjar. Anjar. Dapat apa nih ya? Taruh aja lah. Nanti bakal gue baca. Halo guys, balik lagi di channel gue Dwayne Kick Moto Vlog. Hari ini gue mau cerita sama kalian. Bukan cerita sih sebenarnya ya, sedikit menjelaskan. Gue mau menjelaskan beberapa hal yang menurut gue itu sangat penting, dan tiap motovlogger itu kalau menurut gue harus punya itu semua gitu. Sabar 2,5 ya. Suaranya kayak fiction dari belakang. Ini motor apa nih? GTS 250 Evo. Gede juga ya. Oke, back to topic. Jadi hari ini gue mau menjelaskan apa sih tujuan gue bikin channel motovlog ini gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, gue mau menjelaskan, nggak menjelaskan sih, gue mau menceritakan tentang, sabar atuh pak. Jadi yang kedua, gue mau menceritakan sedikit tentang asal usulnya terdirinya channel ini gimana gitu kan. Pasti kan setiap motovlogger mendirikan channel itu pasti kan ada kisah-kisah tersendiri lah. Oke, langsung aja yang pertama ya. Tujuan gue bikin motovlog ini itu tuh gue cuma mau sekedar sharing aja ya, mau sekedar sharing-sharing sama kalian. Jadi YouTube channel gue ini adalah suatu wadah tempat gue sharing ke kalian. Misalkan gue dapat informasi terbaru nih tentang motor gitu kan, oke gue sharing di sini gitu. Misalkan gue punya informasi terbaru tentang razia gitu kan, entah itu dari internet atau dari media langsung ya, kayak misalkan gue nanya sama nyokap bokap gue atau gue nanya sama teman-teman gue. Nah gue tuh di sini tugas gue tuh menerjemahkan informasi yang gue dapat tersebut, yang gue dapetin dari beberapa sumber melalui video yang bisa kalian tonton gitu. Misalkan gue punya tips biar kaca spion lo itu nggak jamuran gitu. Nah gue sharing di sini nih di channel gue. Entah berguna atau enggak sih, yaitu pendapat orang masing-masing tuh beda ya. Itu yang pertama ya, tujuan gue bikin channel ini adalah buat sharing-sharing ke kalian tentang apapun ya, tentang apapun, tapi masih dalam dunia otomotif dan dunia motor gitu ya. Dan apakah cuma gue sharing doang, gue dapat informasi terus gue sharing udah gitu doang? Enggak, sebenarnya enggak gitu doang. Set deh, untung kaki gue nggak kena. Set deh. Seenggaknya lah kalian kalau misalkan abis nonton channel gua, abis nonton video-video gua, seenggaknya tuh dapat sesuatu yang bisa kalian ambil gitu, positifnya lah. Jadi kalian nonton channel gue ini, kalian nonton video-video gue ini nggak sia-sia gitu kan. Itu alasan gue yang pertama, kenapa gue bikin channel motovlog ini. Nah yang kedua, gue mau mengabadikan suatu momen di jalanan gitu kan. Gue tuh kan hampir setiap hari ya naik motor ya. Ya paling seminggu adalah 5-6 hari gue naik motor terus-terusan gitu. Maksudnya bolak-balik dari rumah gue kampus gitu-gitu terus kan. Nah di situ tuh banyak banget ya momen-momen yang maksudnya tuh dibuang sayang gitu. Kayak misalkan momen lucu, momen aneh, momen gokil, atau momen-momen yang serem-serem misalkan gitu ya. Nah di channel gue ini gue mau sharing ke kalian gitu. Tetap sih balik lagi ke sharing lagi, tapi dalam tujuan yang beda gitu. Gue lebih mau apa sih namanya, gue lupa, mengabadikan. Gue lebih mau mengabadikan suatu momen gitu. Ini kamera gue nyala apa enggak ya? Gue takutnya mati lagi. Gue udah nggak banyak bacot ini. Kan kalau misalkan kamera gue mati, gue nyesek banget sumpah. Nah itu tadi satu ya, apa tujuan gue bikin channel ini. Terus yang kedua, asal usul gimana sih gue punya pemikiran buat bikin channel motovlog gitu. Jadi ya gue ceritain sedikit ya. Mungkin ini agak panjang, jadi sorry kalau misalkan durasi videonya agak panjang ya. Dulu tuh gue sama sekali ya nggak tahu, bener-bener sama sekali nggak tahu motovlog gitu. Jadi waktu zaman-zaman gue masih pakai internet, gue masih pakai modem ya, gue masih colokin modem ke PC kan, gue masih pakai kuota tuh, jarang-jarang banget gue buat buka YouTube gitu. Jadi gue dulu itu sering banget, bukan sering banget sih ya, sering lah gitu, sering lihat, sering baca-baca artikel
artikel otomotif kayak misalkan si Ari Pitstop, iwanbanaran.com, terus Rider Tua, kalau nggak salah Rider Tua namanya sekarang Rider Senja. Wih, Zeusnya kayaknya ganteng juga ya, ngeliatin set. Ya jadi gua dulu itu sering banget baca-bacain artikel, entah itu isinya test ride atau ya berbagai macam lah tentang dunia otomotif pokoknya. Dan ada saatnya dimana hati gue tergerak buat ikutan bikin artikel juga. Ya kan, gue berpikir bahwa masa iya sih gue selamanya jadi pembaca doang gitu. Dan akhirnya gue sempet bikin beberapa tulisan ya. Bukan beberapa tulisan sih, beberapa paragraf tulisan. Jadi waktu itu gue sempet curhat-curhat juga tentang dunia otomotif. Gue waktu itu masih nulis di Microsoft Word loh. Masih nulis pokoknya ya cuma coret-coretan doang lah. Ternyata baru beberapa kalimat gue udah ngerasa gue nyerah gitu. Dan gue berpikir bahwa di sini tuh bukan dunia gue gitu. Di artikel itu bukan dunia gue. Karena yang pertama gue nggak suka nulis ya. Gue nggak suka bikin cerpen. Gue nggak suka. Pokoknya gue nggak suka nulis deh gitu. Yang kedua, gue paling sebel banget ya kalau misalkan baca itu semuanya tulisan baca semua. Maksudnya tuh bacanya semua tulisan semua gitu. Gue ngerasa itu bukan bidang gue gitu. Itu bukan bidang gue nggak cocok di situ. Dan ada suatu artikel yang waktu itu membawa gue ke YouTube. Jadi waktu itu gue lupa artikelnya siapa, gue lupa deh pokoknya. Salah satu blogernya itu, yang penulis artikelnya itu dia test ride motor tapi dalam bentuk video gitu ya kan, nggak biasanya ya. Gue penasaran gimana sih caranya biar nempelin kamera di helm gitu. Pas gue nonton video test ride itu kan habis udah. Nah gue cari tuh test ride Yamaha Bison injeksi ya kan. Soalnya gue penasaran kan apa sih bedanya motor Bison yang lama ini yang versi karbunya sama versi injeksinya itu apa bedanya gitu. Nah ketemulah tuh si motovlogger Bandung ya. Kalau misalkan kalian tahu namanya itu Kang SB. Jadi dia nama channelnya SB Vlogs. Baik lagi sama SB Vlogs. Di situ dia nge-review motornya sendiri ya, Bison injeksi. Nah di situ tuh gue baru tahu tuh, oh ternyata gini nih motovlog. Ternyata tuh hampir sama kayak blogger, tapi dia lewat video gitu. Nah dari situ gue baru searching motovlog ya kan. Dan ketemulah tuh channel-channel yang lain kayak misalkan channelnya Jody Motovlog, channelnya Ica Laci, dan pokoknya banyak banget yang lain-lain. Setelah gue nonton beberapa video ya kan, gue berpikir bahwa kenapa gue nggak bikin motovlog juga ya. Gue itu kan pada dasarnya udah bisa ngedit dari SMA, gue udah diajarin ngedit terus. Nah dari situ gue baru mulai searching kamera apa yang murah tapi kualitasnya lumayan gitu. Apakah di situ gue udah mulai bikin channel motovlog ini? Belum. Terus ketika kamera gue datang, nah gue langsung tuh bikin channel ini. Gue nyoba-nyoba tuh kan bikin video ya. Ternyata nggak semudah yang gue pikirin gitu. Gue kira tuh cuma sekedar naik motor, ngomong-ngomong biasa, udah selesai gitu kan. Itu ternyata tuh nggak segampang yang gue pikirin. Sempet gue seminggu atau 2 minggu gue stop dulu. Nah di situ kan gue sering-seringin nonton video motovlog ya. Nah di situ gue ketemu channelnya Jody Motovlog kalau kalian misalkan kalian tahu ya. Nah jadi dalam videonya itu gue lupa judulnya apa. Dia tuh kayak ngasih semangat gitu buat para motovlogger baru. Nah di situ terpancing lah semangat gue. Jadi baru deh gue mencoba lagi bikin sebuah motovlog lagi. Walaupun hasilnya menurut gue masih kurang ya. Ya gue cobalah gue upload gitu. Ya kira-kira kayak gitulah. Dan apalagi ya yang mau gue bahas ya, kayaknya udah sih. Pokoknya intinya itu gue bikin channel ini tuh buat sharing ya, buat sharing-sharing ke kalian tentang apapun yang masih berkaitan dengan motor. Terus yang kedua, gimana asal usulnya gue bisa kepikiran bikin channel motovlog ini? Ya itu tadi dari artikel-artikel. Mungkin cukup sekian aja sih. Oh ya, makasih banget yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir ya. Sorry kalau misalkan video ini durasinya terlalu panjang. Pokoknya tetap semangat aja. Kalau misalkan kalian mau menjalankan sesuatu, jangan cepat menyerah. Ya udah deh, pokoknya share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe. Gue Dwin Kick Motovlog pamit, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.